Pernah nggak ngerasa komunikasi sama pasangan buntu? Lo udah ngomong A, dia nangkapnya B, akhirnya bukan masalah selesai, malah tambah runyam. Tenang, dalam video ini gue bakal kasih tahu cara jitu buat memperbaiki komunikasi sama pasangan lo. Dijamin hubungan lo bakal lebih harmonis. Halo semua, balik lagi di channel Unlock 99% Potential. Kali ini kita bakal ngomongin topik yang super penting dalam hubungan, yaitu komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu penting banget? Menurut penelitian yang dilakukan oleh John Gottman, seorang psikolog terkenal di bidang hubungan, komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan langgeng. Tapi sayangnya, banyak pasangan yang masih struggle dengan komunikasi. Survei yang dilakukan oleh YouGov pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 36% pasangan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dengan pasangan mereka. Nah, kalau lo termasuk yang masih kesulitan dalam berkomunikasi sama pasangan, jangan khawatir. Di video ini gue bakal kasih tahu cara-cara jitu buat memperbaiki komunikasi lo sama pasangan. Poin pertama adalah praktekin active listening. Active listening atau mendengarkan aktif itu adalah kunci utama dalam komunikasi yang efektif. Menurut Dr. Carl Rogers, seorang psikolog humanistik terkenal, active listening bukan cuma tentang dengar apa yang orang lain katakan, tapi juga memahami perasaan dan emosi di balik kata-kata mereka. Gimana sih cara nerapin active listening? Pertama, fokusin perhatian lo ke pasangan saat dia lagi ngomong. Matiin TV, taruh HP lo, dan lihat mata dia. Kedua, tunjukin bahwa lo dengerin dengan anggukan kepala atau respon singkat kayak atau oh gitu. Penting juga buat gak motong pembicaraan. Tunggu sampai dia selesai ngomong, baru lo kasih tanggapan. Selain itu, coba pahami apa yang dia rasain. Misalnya, kayaknya lo lagi kesel banget ya. Terakhir, kalau lo ada yang kurang jelas, jangan ragu buat nanya. Misalnya, maksud lo gimana ya? Bisa jelasin lebih detail gak? Contoh penerapan active listening. Misal, pasangan lo bilang, gue capek banget hari ini, kerjaan numpuk, bos marah-marah terus. Lo bisa jawab, wah kedengerannya hari lo berat banget ya. Bisa ceritain lebih detail gak gimana kejadian di kantor tadi? Dengan nerapin active listening, pasangan lo bakal ngerasa didengar dan dipahami. Ini bisa bikin dia lebih terbuka dan nyaman buat ngobrol sama lo. Poin nomor 2, gunain I statement. Seringkali kita tanpa sadar nyalahin pasangan kita pas lagi komunikasi. Ini bisa bikin pasangan kita jadi defensif dan malah bikin komunikasi jadi buntu. Nah, cara ngatasinnya adalah dengan pakai I statement. I statement itu adalah cara ngomong yang fokus pada perasaan dan pengalaman kita, bukan nyalahin orang lain. Teknik ini dikembangkan oleh psikolog Thomas Garden dan terbukti efektif dalam meningkatkan komunikasi. Contoh penggunaan I statement. Alih-alih ngomong, lo tuh gak pernah bantuin gue di rumah, egois banget sih. Gue ngerasa capek dan overwhelmed deh pas harus ngerjain semua kerjaan rumah sendiri. Gue butuh bantuan lo. Dengan pakai I statement, lo ngungkapin perasaan lo tanpa bikin pasangan lo merasa diserang. Ini bisa bikin dia lebih open buat dengerin dan bantu lo. Poin nomor 3 adalah pilih waktu yang tepat. Timing itu penting banget dalam komunikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Gottman, ada konsep yang namanya hard start up, atau memulai percakapan dengan cara yang kasar di waktu yang gak tepat. Ini bisa ngebuat diskusi jadi gak produktif dan malah bikin masalah baru. Gimana sih tips buat milih waktu yang tepat? Pertama, pastiin kalian berdua dalam kondisi yang tenang dan gak lagi stres. Kedua, jangan bahas masalah pas lagi lapar atau capek. Cari waktu yang bebas dari gangguan, misalnya pas anak-anak udah tidur. Terakhir, kalau topiknya sensitif, lo bisa bilang dulu ke pasangan lo, sayang, ada yang pengen gue omongin nih. Kapan kira-kira lo ada waktu buat ngobrol? Poin keempat adalah praktekin empati. Empati itu kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Brené Brown, seorang peneliti dan penulis terkenal, empati adalah kunci dalam membangun koneksi yang dalam dengan orang lain. Gimana cara nunjukin empati? Pertama, coba masuk ke posisi pasangan lo. Bayangin gimana rasanya jadi dia. Kedua, akuin perasaan pasangan lo. Misalnya, gue ngerti lo pasti kecewa berat ya. Penting juga buat gak langsung ngasih saran atau solusi. Kadang pasangan lo cuma butuh didengar. Terakhir, tunjukin support lo. Misalnya, gue di sini buat lo. Kita hadapi ini bareng-bareng ya. Contoh penerapan empati. Misal pasangan lo ngomong, gue stres banget. Presentasi minggu depan kayaknya bakal berantakan. Dan lo bisa jawab, gue ngerti, lo pasti tegang banget. Wajar sih kalau lo ngerasa gitu, tapi gue yakin lo bisa kok. Lo udah sering handle presentasi kan? Gue di sini kalau lo butuh bantuan atau cuma pengen cerita aja.
Poin kelima, hindari kritik yang merusak. Kritik itu beda sama feedback yang konstruktif. Menurut Dr. John Gottman, kritik yang merusak adalah salah satu 4 horsemen atau 4 tanda-tanda hubungan yang bermasalah. Gimana sih cara ngasih feedback tanpa kritik yang merusak? Pertama, fokus ke perilaku, bukan orangnya. Misalnya alih-alih ngomong lo jorok, coba bilang, gue merasa gak nyaman kalau baju kotor itu ditaruh di lantai. Kedua, jelasin dampaknya ke lo. Misalnya, kalau rumah berantakan, gue jadi stres dan susah untuk fokus. Terakhir, minta perubahan dengan cara yang positif. Misalnya, gimana kalau kita bikin jadwal beres-beres bareng? 6. Belajar bahasa cinta pasangan. Konsep 5 love language atau 5 bahasa cinta yang dikembangkan oleh Dr. Gary Chapman bisa membantu kita memahami cara pasangan kita mengekspresikan dan menerima cinta. 5 bahasa cinta itu adalah word of affirmation, act of service, receiving gifts, quality time, dan physical touch. Dengan memahami bahasa cinta pasangan, lo bisa komunikasiin cinta lo dengan cara yang lebih efektif. Misalnya kalau bahasa cinta pasangan lo adalah act of service, dia mungkin lebih menghargai kalau lo bantuin dia beresin rumah daripada lo beliin dia hadiah mahal. Poin ketujuh, latih kemampuan conflict resolution. Konflik itu wajar dalam hubungan, yang penting adalah gimana cara kita menghadapinya. Dr. Gottman menemukan bahwa pasangan yang bisa mengelola konflik dengan baik punya kemungkinan lebih besar untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Gimana tips buat ngelola konflik? Pertama, fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Kedua, hindari kata-kata kasar atau yang menyakitkan. Penting juga buat ngambil jeda kalau diskusi mulai panas. Bilang, gue butuh waktu sebentar buat nenangin diri. Bisa kita lanjutkan ngobrolnya nanti? Selanjutnya, cari solusi bareng-bareng. Tanya, menurut lo apa yang bisa kita lakuin buat ngatasin masalah ini? Terakhir, bersedia untuk kompromi. Poin nomor 8 adalah tunjukin apresiasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gottman menunjukkan bahwa pasangan yang bahagia punya rasio 5:1 antara interaksi positif dan negatif. Artinya, untuk setiap 1 kali interaksi negatif, harus ada minimal 5 kali interaksi positif. Gimana cara nunjukin apresiasi? Pertama, ucapin terima kasih atas hal-hal kecil yang dilakuin sama pasangan lo. Kedua, kasih pujian tulus atas usaha atau pencapaian dia. Ketiga, tunjukin rasa bangga lo sama dia di depan orang lain. Terakhir, ingat dan rayain momen-momen penting, misalnya kayak anniversary atau pencapaian kerja. Contoh, makasih ya udah masakin sarapan hari ini, rasanya enak banget kok. Atau, gue bangga banget lihat lo bisa handle proyek besar itu, lo emang hebat sih. Poin ke-9 adalah praktekin reflective listening. Reflective listening adalah teknik komunikasi di mana kita mengulang atau merefleksikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Teknik ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan empati. Gimana cara praktekin reflective listening? Pertama, dengerin dengan seksama apa yang dikatakan pasangan lo. Kedua, ulangi kembali poin utama yang dia sampaikan dengan kata-kata lo sendiri. Terakhir, tanyakan apakah pemahaman lo udah bener. Contohnya, pasangan lo bilang, gue capek banget hari ini, kerjaan numpuk, terus pulang macet, parah banget sih ini. Lo bisa jawab, jadi lo ngerasa overwhelmed karena kerjaan yang banyak ditambah lagi harus ngadepin macet pas pulang, bener gitu. Poin ke-10, belajar ngungkapin perasaan dengan tepat. Banyak orang yang kesulitan buat ngungkapin perasaan mereka dengan jelas. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh James Gross, profesor psikologi di Stanford University, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi dengan tepat sangat penting untuk kesehatan mental dan hubungan yang sehat. Gimana sih cara buat ngungkapin perasaan yang tepat dan benar? Pertama, kenali dulu apa yang lo rasain. Kadang kita perlu waktu buat identifikasi perasaan kita. Kedua, gunain kata-kata yang spesifik. Alih-alih cuma bisa bilang gue kesel, coba jelasin dengan lebih detail. Misalnya, gue ngerasa kecewa dan gak dihargai. Ketiga, jelasin kenapa lo ngerasa gitu. Misalnya gue ngerasa sedih karena kita jarang ngabisin waktu bareng akhir-akhir ini. Terakhir, praktekin regulasi emosi. Kalau lo lagi marah besar, mungkin lebih baik ambil nafas dulu sebelum ngomong.
Nah, itu dia 10 cara jitu buat memperbaiki komunikasi sama pasangan lo. Ingat ya, komunikasi yang baik itu perlu latihan dan kesabaran. Nggak ada yang namanya pasangan yang nggak pernah berantem atau miscommunication. Yang paling penting adalah gimana cara kita terus berusaha buat improve komunikasi kita. Coba deh, lo praktekin tips-tips ini dan lihat gimana hubungan lo bisa jadi lebih harmonis. Jangan lupa komunikasi itu dua arah. Jadi ajak juga pasangan lo buat sama-sama belajar dan improve. Gimana? Ada yang mau lo coba dari tips-tips tadi? Atau lo punya pengalaman sendiri soal memperbaiki komunikasi sama pasangan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya. See you in the next video.